Kabinet Merah Putih, itulah nama Kabinet Prabowo Gibran yang sudah disepakati. Kabinet Merah Putih mengingatkan kita kepada koalisi Merah Putih yang dulu tahun 2014 mengusung Prabowo Hatta dan kalah lewat pertarungan yang sengit oleh pasangan Jokowi JK. Entahlah kenapa Prabowo Gibran, khususnya Prabowo, masih mengingat istilah Merah Putih itu dan resmi pula dipakai sebagai kabinet yang dipimpinnya saat ini untuk periode 2024-2029. Bisa jadi karena Prabowo konsisten dari dulu hingga sekarang berjuang dari dan untuk Merah Putih itu sendiri. Prabowo ingin sekali menyatukan Indonesia yang beraneka ragam ini di bawah sangsaka Merah Putih. Tak banyak yang berubah dari seorang Prabowo. Begitulah pengamatan dari orang-orang yang sudah lama mengamati Prabowo saat melihat dan mendengarkan pidato usai dilantik di gedung MPR DPR kemarin. Intinya, Prabowo ingin mengingatkan semua pejabat termasuk dirinya sendiri untuk mengutamakan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pejabat harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pejabat. Makanya jauh hari Prabowo mengingatkan partai-partai agar jangan mengirim para menterinya ke kabinet hanya ingin mencuri uang dari APBN. Komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi diulangi lagi pada pidato perdana itu. Tinggal lagi dilihat implementasinya saja ke depan. Pilihan nama Kabinet Merah Putih bukan Indonesia Maju sesuai dengan nama koalisi saat maju Pilpres lalu. Bisa jadi Prabowo ingin realistis dan bertahap. Untuk tahap pertama ini, Prabowo ingin mengumpulkan semua elemen kekuatan bangsa dalam simbol merah putih. Kemajuan hanyalah konsekuensi logis setelah semuanya bernaung di bawah bendera merah putih. Kalau kita berpecah belah, maka sulit sekali bagi negara bangsa ini untuk melompat menjadi negara maju, apalagi menjadi negara adikuasa. Kesuksesan akibat persatuan itu sudah dirasakan Prabowo saat ia dan Jokowi bersatu menghadapi krisis dunia akibat COVID-19. Indonesia termasuk negara yang sukses di dunia keluar dari krisis akibat COVID-19 itu. Meskipun sudah mulai lebih awal memanggil calon menteri dan wakil menteri dan setingkatnya sebelum pelantikan, memang terlihat agak padat agenda pembentukan kabinet merah putih ini. Pengumuman dan pelantikan kabinet merah putih ini dibagi atas dua termen. Pertama, pengumuman dan pelantikan khusus untuk menteri dan setingkat menteri. Kedua, pengumuman dan pelantikan wakil menteri. Bahkan jumlah wakil menteri lebih banyak ketimbang jumlah menterinya sendiri. Sebab satu menteri seperti Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri didampingi oleh 3 wakil menteri sekaligus. Ada juga menteri yang didampingi oleh 2 menteri dan 1 menteri. Jadi wajar kalau jumlah wakil menteri lebih banyak ketimbang menterinya sendiri. Memang tak mudah bagi Prabowo Gibran merangkul semua pihak dalam kabinet merah putih itu. Sudah lebih dari 100 menteri sekalipun, masih saja ada pihak yang belum atau tak mau untuk dirangkul. Tapi usaha yang ditempuh oleh Prabowo Gibran layak diacungi jempol. Terlepas dari kritikan yang menerpa kabinet merah putih yang dinilai gemuk ini. Tapi kinerja ke depanlah yang bisa menjawab semua kritikan itu. Saat ini kritikan-kritikan tak akan bisa terjawab bagaimanapun hebatnya orang dalam istana menjawabnya. Kita pun hanya bisa mengucapkan selamat bekerja bagi Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 ini. Besar harapan rakyat Indonesia agar kabinet ini berhasil menjawab segala persoalan hari ini dan di masa depan hendaknya.